Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati, NIM 119100046, kelas 4C Prodi PGMI IAIN Pontianak. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang volume limas dan volume kerucut. Ada 5 tahapan yang kita bahas, yaitu yang pertama, ayo mengamati, ayo menanya, ayo mencoba, ayo mengasosiasikan, dan yang terakhir, ayo mengkomunikasikan. Perhatikan gambar di samping. Sebuah taman hiburan di Malang, Jawa Timur mempunyai rumah kaca sebagai salah satu wahananya. Rumah kaca tersebut berbentuk 5 segi 4 beraturan dengan sisi alas dan tinggi 6 meter. Berapakah volume di dalam rumah kaca tersebut? Pengamatan yang kedua yaitu Ibu Udin membuat sirup apel dan menuangkannya pada gelas berbentuk kerucut. Gelas tersebut mempunyai diameter 7 cm dan tinggi 6 cm. Berapakah volume gelas tersebut? Tahapan yang kedua, ayo menanya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara menghitung volume limas? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menghitung volume kerucut? Tahapan yang ketiga, ayo mencoba. Dayu membeli tas berbentuk 5 segitiga beraturan. Jika panjang sisi limas 14 meter dan tinggi limas 12 meter, berapakah volume tas tersebut? Diketahui panjang sisi limas 14 meter, tinggi sisi limas 12 meter. Ditanya, berapakah volume tas tersebut? Jawab, volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Sama dengan 1/3 dikali sisi dikali sisi dikali tinggi. Sama dengan 1/3 dikali 14 meter dikali 14 meter dikali 12 meter. Sama dengan 784 meter kubik. Jadi volume tas Dayu adalah 784 meter kubik. Tahapan yang keempat, ayo mengasosiasikan. Soal yang pertama, sebuah taman hiburan di Malang, Jawa Timur mempunyai rumah kaca sebagai salah satu wahananya. Rumah kaca tersebut berbentuk 5 segi 4 beraturan dengan sisi alas dan tinggi 6 meter. Berapakah volume di dalam rumah kaca tersebut? Diketahui panjang sisi alas dan tinggi rumah kaca berbentuk 5 segi 4 beraturan adalah 6 meter. Ditanya, berapakah volume limas tersebut? Jawab, volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Sama dengan 1/3 dikali sisi dikali sisi dikali tinggi. Sama dengan 1/3 dikali 6 meter dikali 6 meter dikali 6 meter. Sama dengan 72 meter kubik. Jadi, volume kaca adalah 72 meter kubik. Soal yang kedua, Ibu Udin membuat sirup apel dan menuangkannya pada gelas berbentuk kerucut. Gelas tersebut mempunyai diameter 7 cm dan tinggi 6 cm. Berapakah volume gelas tersebut? Diketahui diameter gelas kotak berukuran 7 cm dan tingginya 6 cm. Berapakah volume gelas bentuk kerucut tersebut? Jawab, volume sama dengan 1/3 dikali pi dikali jari-jari dikali tinggi. Sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 7/2 dikali 7/2 dikali 6. Sama dengan 1 dikali 22 dikali 7 dikali 7 dikali 6 dibagi 3 dibagi 7 dibagi 2 dibagi 2. Sama dengan 77. Jadi volume gelas bentuk kerucut adalah 77 cm kubik. Tahapan yang kelima, ayo mengkomunikasikan. Kerjakan dengan anggota kelompok belajarmu. Sisipkan sebuah kertas karton, gunting, dan lem. Setelah itu, buatlah sebuah topi berbentuk kerucut dengan diameter 8 cm dan tinggi 10 cm. Setelah itu, hitunglah volume dari topi yang berbentuk kerucut tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini kelompok kami akan membahas tentang volume bangun ruang. Ada 5 tahapan yang harus kita lakukan untuk memahami volume bangun ruang. 5 langkah tersebut adalah yaitu mengamati,
menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Contoh bangun ruang yang pertama yaitu bangun prisma. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di samping dengan cermat. Menurut kalian, gambar benda apakah di samping? Ya, benar. Jadi, di samping adalah gelas yang berbentuk prisma segitiga. Udin membuat kopi di gelas yang berbentuk prisma segitiga. Diketahui sisi alas 6 cm dan tinggi gelas 8 cm. Berapa sentimeter volume kopi yang dapat dituangkan ke dalam gelas tersebut? 2. Ayo menanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menghitung volume prisma tersebut? 3. Ayo menalar. Untuk mengetahui volume kopi di dalam gelas, kamu perlu menentukan volume prisma terlebih dahulu. Selanjutnya, luas alas sama dengan luas segitiga. Lihat gambar di samping. Misalkan ada 8 tumpukan segitiga. Volume pada gambar 3.37 adalah 8 kali luasan segitiga tersebut. Atau volume prisma adalah luas alas bentuk segitiga dikaitkan dengan 8 satuan. Jika 8 satuan tinggi prisma, maka volume dapat ditulis V sama dengan L dikali T. Yang keempat, ayo menanya. Diketahui panjang segitiga prisma 6 cm. Sedangkan menghitung luas, hitung tinggi segitiga gunakan rumus Pythagoras. Tinggi segitiga sama dengan akar 6 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 sama dengan akar 36 dikurang 9. Selanjutnya, hasil dari akar 36 dikurang 9 sama dengan akar 27. Hasilnya adalah 5,2. Luas prisma sama dengan luas alas sama dengan luas segitiga sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Sama dengan 1/2 dikali 6 dikali 5,2 sama dengan 3 dikali 5,2. Hasilnya adalah 15,6. Jadi, volume kopi di dalam gelas adalah 124,8 cm. Volume bangun ruang tabung. Ayo mengamati. Kan gambar di samping. Gambar apakah di samping? Ya, betul. Itu adalah celengan yang berbentuk tabung. Ibu Beni membuat segelas susu untuk Beni. Coba lihat gambar di samping. Gambar apakah di samping? Ya, betul. Jadi, gambar di samping adalah gambar gelas. Contohnya, Ibu Beni membuat segelas susu untuk Beni. Smuk yang digunakan seperti pada gambar di samping berdiameter 7 cm dan tinggi gelasnya 10 cm. Berapakah volume susu yang dituangkan ke dalam gelas tersebut? 2. Ayo menanya. Bagaimana cara menentukan volume tabung? 3. Ayo menalar. Kalian dapat menentukan volume susu di dalam gelas. Tentukan volume tabung terlebih dahulu. Lihatlah gambar di samping. Luas volume tabung sama dengan luas lingkaran. Misal, ada 10 tumpukan. Volume pada gambar di samping adalah 10 kali luasan lingkaran tersebut. Jika dirumuskan, yaitu volume sama dengan luas alas dikali 10,
Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Volume sama dengan V R pangkat 2 dikali T. 4. Ayo mencoba. Diketahui panjang diameter lingkaran 7 cm, tinggi tabung 10 cm. Volume tabungnya adalah, rumusnya, volume sama dengan VR pangkat 2 dikali T, sama dengan 22/7 dikali 7/2 dikali 7/2 dikali 10, sama dengan 22 dikali 7 dikali 7 dikali 10 per 7 dikali 2 dikali 2, sama dengan 385. Jadi, volume susu di dalam gelas adalah 385. Saya Fahmi Busra akan menjelaskan tentang volume bola dengan 5 metode. 1. Ayo mengamati. 2. Ayo menanya. 3. Ayo mencoba. 4. Ayo mengasosiasikan. 5. Ayo mengkomunikasikan. Selanjutnya, ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah akuarium yang berbentuk seperti bola. Di dalamnya dihiasi dan diisikan air sesuai dengan takaran akuariumnya. Misalnya, Udin mengisinya dengan air hingga penuh. Diameter akuarium 21 cm. Berapa sentimeter per kubik volume air yang harus diisi ke dalam akuarium? Yang kedua, ayo menanya. Bagaimana cara menghitung volume bola? Jawabannya adalah dengan cara mengetahui rumus volume bola, yaitu volume sama dengan 4/3 kali Pi kali R per kubik kali R pangkat 3. Yang ketiga, ayo mencoba. Apabila telah diketahui sebuah bola mempunyai jari-jari 7 cm, maka tentukan luas dari permukaan bola tersebut. Penyelesaiannya pakai rumus guna mencari luas permukaan bola tersebut. Maka L titik bola sama dengan 4 kali Pi kali R pangkat 2. L bola sama dengan 4 kali Pi. Pi-nya itu 2/7 kali 7 pangkat 2. L bola sama dengan 616. Jadi, luas permukaan bola tersebut ialah 616 cm pangkat 2. 2. Apabila telah diketahui sebuah bola dengan jari-jari, yakni 7 cm, apabila Pi sama dengan 22/7, maka berapakah volume dari bola kaki tersebut? Jawabannya, rumus volume sama dengan, telah diketahui sebuah bola dengan jari-jari, yakni 7 cm, apabila Pi sama dengan 22/7, maka berapakah volume dari bola kaki tersebut? Jawabannya, rumus volume sama dengan 4/3 kali Pi kali 1 pangkat 3 sama dengan 4/3 kali 22/7
7 kali 7 pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 343 sama dengan 1437,3 cm ketiga. Jadi volume dari bola ialah 1473,3 cm kubik. 4. Ayo menalar. Uraian di atas dapat dilakukan sebagai tugas, misalnya menentukan volume bola dengan cara lakukan langkah-langkah kegiatan dengan benar dan dikerjakan berkelompok. Kalian harus toleransi ketika mengerjakan tugas. Yang harus disiapkan alat dan bahannya adalah karton, penggaris, ballpoint atau spidol atau pensil, pasir atau beras, jangka perekat atau lem, benda plastik berbentuk bola, gunting atau pisau atau cutter. Langkah-langkah kegiatan: siapkan semua alat dan bahan. Buatlah kerucut dari karton. Ukuran diameter alas kerucut sama dengan diameter bola. Tinggi kerucut sama dengan diameter bola. Cermati gambar berikut. Potonglah benda plastik berbentuk bola. Potong menjadi 2 bagian sama besar. Hati-hati saat menggunakan gunting atau pisau atau cutter. Selanjutnya isilah setengah bola dengan pasir atau beras hingga penuh. Kemudian ratakan dengan jari. Tuangkan pasir atau beras pada langkah ketiga ke dalam kerucut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.